بسم الله الحاضر بين ومدنا جدنا شيئنا من الشيء ولا حزو حسن من الشيء العالم القادر السلام من الشيء الحاضر من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun furudut tayammumi khamsatun. Furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum. Khamsatun iku ana 5. Rukun utawi fardune tayammum itu ada 5. Kemarin menjelaskan syarat-syaratnya tayamum. Sekarang menjelaskan tentang fardunya tayamum atau rukun-rukunnya tayamum. Fardunya tayamum itu ada 5. Ada 5. Dan ini nanti beda dengan wudu atau mandi. Kalau dalam tayamum debu itu merupakan merupakan fardu dari tayamum. Beda dengan dalam mandi atau wudu. Karena ini merupakan toharoh yang secara khusus ini. Toharoh yang secara khusus tayamum ini. Furudu tayammumi khamsatun. Al awalu utai kang awal iku naqlu turabi iku mindah lebu. Yang pertama adalah harus memindah debu. Ini menjadi persyaratan. Tidak boleh tanpa dipindah. Seperti kemarin saya jelaskan, ada angin nempel, ada angin membawa debu kemudian nempel di wajah, langsung kamu niatkan tayamum, itu kamu tidak niat, tidak memindah namanya, harus dipindah. Baik mindahnya itu ada orang yang memindahkan atau dengan tangan sendiri, ya pokoknya dipindah pada wajah, ya. Wajah nanti dipindah pada tangan, namanya naqlu turab, ya. Kalau ada angin, semuanya ada angin membawa debu, ya, anginnya membawa debu, kemudian debunya itu nempel di tangan, itu tidak apa-apa. Kalau sudah nempel di tangan, kemudian ditempel diusapkan pada wajah, dan niatkan untuk tayamum, itu boleh. Tapi kalau yang sudah nempel di wajah kemudian diniati tayamum, itu tidak boleh. Ya, syaratnya harus naqlu turab. Debunya itu harus dipindahkan. Asani utai kang kapindho iku aniyatu iku niat. Ya. Niatnya beda dengan wudu, ya. Kalau wudu itu kan memang niatnya membersihkan atau menghilangkan hadas. Niatnya adalah menghilangkan hadas. Tapi kalau dalam tayamum, ya, dalam tayamum ini tidak niat menghilangkan hadas, ya. Niatnya adalah istibahati sholat, niat untuk diperbolehkannya sholat, atau niat istibahati tawaf, niat untuk diperbolehkannya tawaf, ya. Kalau untuk baca Quran, ya niat istibahati qiraatil Quran gitu. Jadi niatnya adalah tidak menghilangkan hadas. Berbeda dalam wudu atau mandi. Kalau wudu kan lirafil hadasil asghari, ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi lirafil hadasil akbari atau lirafil janabati, untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau dalam
tayamum ini niatnya bukan menghilangkan hadas. Jadi niatnya adalah istibahati sholat atau istibahati masil mushaf namanya. Jadi nawaitu tayamuma listibahati sholat ya. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat itu. Nawaitu tayamuma listibahati tawaf. Saya tayamum untuk diperbolehkannya tawaf. Nawaitu tayamuma listibahati qiraatil Quran atau listibahati masil mushafi gitu. Ya. Jadi niatnya tidak menghilangkan rafil hadas, tidak menghilangkan hadas, tapi istibahah, diperbolehkannya sholat atau tawaf atau menyentuh Al-Quran atau sujud tilawah sama ya. Itu niatnya dalam tayamum. Seperti kemarin bahwa tayamum itu hanya untuk sholat fardu satu. Jadi tidak boleh tayamum satu untuk dua sholat fardu, tidak boleh. Sholat zuhur kemudian ditunggu waktunya sampai asar, sholat asar tidak boleh. Harus tayamum itu untuk satu fardu ya, untuk satu fardu. Kalau sunnah boleh ya, kalau sunnah itu boleh. Kalau sunnah itu lebih dari satu boleh. Seperti taraweh semuanya. Sholat taraweh itu kan beberapa rakaat sampai 20 rakaat semuanya. Dengan tayamum satu kali boleh ya kalau sholat sunnah. Yang tidak boleh itu fardu ya. Fardu itu harus satu kali tayamum. Kalau untuk melaksanakan sholat fardu lagi ya tayamum lagi gitu. Ya, seperti kemarin yang saya jelaskan untuk masalah sholat Jumat dengan khutbah itu saja sudah beda. Maka khutbah itu merupakan fardu sendiri, sholat Jumat merupakan fardu sendiri. Maka mau khutbah ya tayamum, kemudian selesai khutbah mau sholat ya juga harus tayamum, karena itu semua fardu. Kalau untuk sunnah digabung dengan fardu itu tidak apa-apa. Kalau sunnah semuanya mau sholat tayamum dengan qobliyah subuh sebabnya itu sunnah, kemudian nanti sholat subuhnya untuk fardu tidak apa-apa. Yang kedua yaitu niatnya tidak menghilangkan hadas tapi untuk istibahah di fardhi sholat. Nah, niatnya kapan? Niatnya itu ketika memindah, memindah debu itu, namanya debunya ada di kaca mobil semuanya. Itu kita tempelkan itu niat memindah itu kita sudah niat tayamum. Ya. Karena memindah itu merupakan rukun yang pertama, bukan niatnya ketika mengusap wajah, tidak. Ya. Kalau wudu kan niatnya ketika membasuh muka, karena awal rukun dari wudu itu adalah membasuh muka. Nah, kalau tayamum awal rukunnya adalah memindah. Jadi niatnya ketika memindah itu, kita tempelkan pada debu, kita memindah itu kita sudah niat. Ya, kita niat memindah sampai diusapkan pada wajah. Ya. Karena niat itu qasduse sengaja melakukan sesuatu fi awalil ibadah ya, di awal ibadah itu namanya niat. Kalau sholat ya ketika takbir, kalau wudhu ketika membasuh muka. Tapi kalau tayamum ketika memindah debu itu sudah niat ya. Bukan ketika mengusap ke wajah, tapi ketika memindah debu itu sudah niat, tempelkan itu sudah niat. Nawaitu tayamum listibahati fardhi sholati gitu ya. Sudah, itu niatnya seperti itu. Karena mindah itu termasuk awalul arkan, rukun yang pertama. As-salisu
utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi, iku ngusap wajah, mengusap wajah. Kalau debu ya mengusap di tempelkan di debu, kemudian diusapkan pada wajah rata dari atas ke bawah ya, rata. Nah, mengusap pada tayamum itu tidak sama dengan ketika wudhu ya. Ketika wudhu kan harus basah semua berarti. Kalau ada rambut atau jenggot yang itu kan harus, kalau tidak tebal kan harus kena air semua itu kalau wudhu. Tapi kalau tayamum tidak, pokoknya sudah luarnya ada jenggotnya, luarnya itu sudah keusap semua, sudah cukup. Tidak harus digosok-gosokkan, tidak usah ya. Itu dari kalau batas-batasannya tetap sama. Batasan wajah itu dari manabiti sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, sampai dakni, sampai dagu. Ini namanya batasan wajah. Jadi tidak wajib harus isolu turab, menyampaikan turab pada rambut yang ada di wajah yang kental, tidak wajib. Yang keempat, ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku mashul yadaini, iku ngusap tangan loro ilal mirfaqaini, temuka maring sikut loro. Ya pokoknya diusapkan. Kalau wajah ya dari mulai atas diratakan sampai sini, ini sudah mengusap. Cukup 1 kali saja. Tidak ada tiga kali, mengusap 3 kali tidak ada, tidak seperti wudhu ya. Jadi tidak ada kesunahan mengusap 3 kali, tidak ada. Karena dalam tayamum itu cukup 2 kali durbaten, 2 kali pukulan, 2 kali pukulan, 1 ambil untuk wajah, kemudian 1 lagi untuk kedua tangan. Kedua tangan itu kanan kiri itu 1 kali. Tidak kanan sendiri, kiri sendiri, tidak. Nanti 1 kali, cukup 1 kali. Jadi hanya dua kali ambil debu itu. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku, ya, sampai siku. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini yang caranya perlu diperhatikan. Caranya itu ketika kita ambil debu, ya, ditempelkan debu. Yang pertama diusap adalah yang kanan dulu, berarti pakai tangan kiri. Telapak. Ini telapak batinnya, telapak tangan kiri ditempelkan kepada tangan dhuhril kafi. Dhuhirnya, luarnya epek-epek yang tangan, tempelkan begini. Dan ujung jari harus menempel kecuali ibu jari, kecuali jempolnya ya. Ini nempel, ini sudah nempel, kemudian ditarik begini ya, tarik, kemudian diputar, ditarik lagi ke depan begini, nempel lagi seperti ini. Nah ini mau tadi yang jempolnya belum kena ya diputar gini. Nah, seperti ini. Setelah begini kemudian diputar lagi untuk yang kiri, rasa dilepas, kan diputar lagi untuk yang kiri, begini lagi, begini dilepas, ya. Itu kemudian tarik lagi begini sampai sini, diputar untuk yang dalam begini, ya selesai itu seperti itu. Yo, ya ketoknya gampang tapi wangel. Masalahnya orang pernah mempraktekkan tayamum. Caranya begitu ya. Jadi debu yang nempel di tangan kiri itu, kemudian ditempelkan pada telapak tangan yang luar ya, di dalamnya gini. Di sini ini jari 4 ini ya nempel ini, kecuali ibu jarinya. Tarik ini, di sini tarik ya, kemudian diputar begini. Begini. Ini sudah untuk kanan, untuk kirinya begitu juga. Ini. Nah,
ini caranya mengusap tangan itu. Ya. Kalau wudu sudah biasa, kalau tayamum nggak biasa ya ketoki wangel. Padahal ya cuma wajah dan dua tangan itu ya. Baik untuk pergantian tayamum untuk ganti mandi ataupun gantinya wudu ya sama saja. Sama saja. Karena dulu itu ada sahabat yang dikira itu tayamum ganti mandi itu kayak mandi itu, sehingga dia lepas baju di tempat padang pasir atau debu langsung guling gitu. Guling di geluntung-geluntung, guling-guling di tempat debu itu. Dikira mandinya kayak gitu. Padahal mandi untuk tayamum sebagai ganti mandi pun sama caranya. Sebagai ganti tayamum atau sebagai ganti wudu atau sebagai ganti mandi itu sama. Nah ketika wudu kok batal mamanya ngentut mamanya ya diulang lagi ya, diulang lagi wudunya tayamumnya. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku atartibu iku tartib bainal mashataini ing dalem antarane usapan loro. Jadi tidak boleh tangan dulu kemudian mengusap wajah, itu tidak boleh. Harus urut wajah dulu kemudian tangan ya. Tartib itu seperti itu. Berbeda dengan mandi ya. Mandi kan tidak ada harus tartib. Mandi tidak ada harus tartib. Pokoknya semuanya sudah dibasahi dengan air itu sudah. Meskipun tayamum ini ya sebagai ganti dari mandi semuanya. Tayamumnya sebagai ganti dari mandi pun tidak ada tartib ya. Harus tartib Mas meskipun tayamum ini sebagai ganti dari mandi harus tartib cara mengusapnya, mengusap wajah dulu, kemudian mengusap dua tangan. Ini dalam rukun atau furudut tayamum, fardu-fardunya tayamum. Adapun kesunahannya ya membaca bismillah di awalnya itu sunnah, meskipun orangnya haid atau orangnya junub ya, seperti dalam wudu itu disunahkan membaca bismillah ya. Faslun mubtilatu tayamumi utai pira-pira kang batalake tayamum. Sekarang yang membatalkan tayamum itu apa? Mubtilatu tayamumi utawi pira-pira kang batalake tayamum iku salah satu iku ana telu. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Mas wiji perkara abtola kang batalake apa ma'al wudu'a ing wudu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ya, ini. Jadi lebih banyak nanti. Karena sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, seperti keluar angin kemarin kan, dalam wudu kan keluar angin atau keluar sesuatu dari kubul atau dubur, itu baik berupa apa saja, pokoknya keluar sesuatu itu batal, keluar angin ya. Kemarin belum saya jelaskan. Wudu itu biasanya orang itu memang sering diganggu oleh setan ya. Ketika sebelum wudu itu rasanya tidak mau kentut, tapi setelah wudu itu rasanya lagi wetenge pating kruwes. Nak setan pamane nggodone pas wudu ora rampung, ora berhasil godane setan. Setan itu akan menggoda lagi ketika sholat. Mbok wetenge dipejet-pejet piye karo setan sehingga rasanya mau kentut. Lah nek rasane ming kaya-kaya kentut utawa ora, ragu zamane iki aku ki ngentut apa ora ya, ragu ya.
Nah, maka cara memutuskan saya batal atau tidak itu kalau dalam hadis itu kalau memang belum mendengar suara entut ya dan belum mencium bau entutnya maka wudunya tidak batal. Kan kadang-kadang seperti itu ragu koyo metu koyo ora entute. Ketika itu tidak keluar suaranya, tidak ada suaranya ya, kecuali nek wis cetha suarane but gede atau sudah mencium baunya yang ora enak namanya. Ya itu baru kita memutuskan ini saya batal gitu. Tapi kalau belum mendengar suara dan belum mencium baunya maka kita tetap boleh melangsungkan sholatnya namanya tanpa menghirukan itu karena itu semua adalah godaan setan. Ada itu godaan setan karena al aslu baqauma ala makana. Jadi sesuatu itu tergantung awalnya bagaimana. Kalau dalam hal ragu dan dalam wudu itu seperti itu. Lah asalnya bagaimana? Asalnya wis wudu. Ragu ngentut apa orang, maka kita kembalikan kepada asalnya. Karena asalnya ora batal berarti ora batal gitu. Dalam tayamum ya sama. Hal-hal yang membatalkan adalah termasuk keluar angin, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Karena apa yang membatalkan wudu itu menjadi batalnya tayamum. Ya berarti banyak. Ma'abtolal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Waridatu lan murtad. Ridah murtad. Punya keyakinan yang sudah keluar dari Islam, ya itu namanya murtad. Ya. Punya keyakinan yang sudah keluar dari Islam. Keyakinannya atau baik diucapkan atau dalam hati saja dia sudah punya keyakinan mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu semuanya, itu sudah murtad. Nah, karena murtad maka tayamumnya menjadi batal. Berbeda dengan wudu ataupun mandi. Kalau wudu ataupun mandi, murtad itu tidak membatalkan wudu atau mandi. Tapi kalau dalam tayamum, murtad itu menjadikan batalnya tayamum. Wa tawahumul ma'i. Yang ketiga adalah menyangka nyono anane banyu. Tawahumul ma'i nyangka anane banyu. Intayamama lamun tayamum sapa wong li fakhi krana kasepen banyu. Kalau dia tayamumnya karena tidak ada air ya kan kemarin kan sebab-sebab boleh tayamum kan ada karena tidak ada air, karena sakit, karena untuk memuliakan binatang ternak kan gitu. Lah karena dia tayamumnya tidak ada air, kemudian menyangka bahwa ada air ya, maka tayamumnya batal. Tayamumnya menjadi batal karena menyangka ada air. Atau melihat air ya, tidak hanya menyangka tapi melihat ketika sudah selesai tayamum belum sholat ya, melihat ada air, hujan semuanya ya, hujan terus nah ya langsung tayamumnya batal itu. Atau hanya menyangka saja bahwa di sana itu ada air gitu ya. Menyangka di sana itu ada air ya. Maka tayamumnya menjadi batal dan dia harus mencari air itu untuk wudu gitu ya. Nah, ini hal yang membatalkan tayamum. Nah, meskipun mencari itu mencari air karena menyangka bahwa di tempat sana ada air ya, kelihatan ada air namanya.
atau mungkin ada berita dari orang bahwasanya di sana itu ada air, ya. Dia harus mencari air itu, ya. Mencari air itu, meskipun hanya nanti cukup untuk waktunya cukup, ya. Waktunya cukup untuk melakukan hanya sekedar takbiratul ihram semuanya, ya. Pokoknya asalkan waktunya cukup untuk mencari air di situ, ya mencari air. Kalau diperkirakan tidak cukup waktunya, ya tidak bisa, tidak usah mencari air itu, karena tidak cukup waktunya itu. Nah, atau cukup waktunya tapi di situ ada penghalangnya, penghalang itu ya macam-macam, bisa juga di situ ada binatang buasnya semuanya. Ada air tapi ada penghalangnya, ada binatang buasnya, tidak mungkin berani, ya itu tidak perlu dicari karena ada penghalangnya. Ya, ini fasal ini menjelaskan tentang yang membatalkan tayamum. Satu adalah sesuatu yang membatalkan wudu, itu membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua murtad. Kemudian yang ketiga adalah menyangka ada air bagi orang yang tayamumnya karena tidak ada air, menyangka atau melihat air, ya, atau menyangka bahwa nanti sebentar lagi akan turun hujan namanya, ya nanti harus menunggu sampai turun hujan karena kelihatan langitnya mendung tebal namanya, ya. Nanti batal tayamumnya menjadi batal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli